Para wibu nolep, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Mari Ngeherem. Segmen yang paling ditunggu-tunggu sama wibu-wibu jomblo nih kayak lu pada cuk. Nah, sesuai requestan lu pada nih di kolom komen, kalau di video kali ini gue bakal ngebahas harem dari Sato Pendragon, MC dari anime Death Mascara. Dan buat lu pada yang pengen dukung gue lebih jauh, lu bisa donasiin duit jajan lu ke saweria gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan lana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke pembahasannya. Cewek pertama yang bakal jadi haremnya Sato adalah cewek yang pertama kali ditemui Sato waktu dipanggil ke Isekai. Ya siapa lagi gitu, kalau bukan Zena. Zena yang memiliki nama lengkap Zena Marientel adalah kesatria sihir di kota Shiryu yang berada di kerajaan Shiga. Zena terlahir sebagai kaum bangsawan, tapi bukan kaum bangsawan kasta atas, melainkan cuma kaum bangsawan kasta bawah. Bahkan kekayaan dan kekuatan politik keluarganya Zena tuh bisa dibilang ya hampir yang terbawah lah di antara para bangsawan lain. Atau bisa dibilang keluarganya Zena tuh sederhana, tapi ya tetap aja gitu kan, bangsawan ya bangsawan yang masih ada sistem perjodohan, dan itu juga berlaku buat Zena. Dan buat menghindari perjodohannya, Zena menjadi kesatria sihir biar dia nggak dijodohin sama bangsawan lain. Tapi dia juga nggak bisa keluar dari kota Shiryu kalau adanya belum ngegantiin bapaknya buat jadi kepala keluarga Marientel. Dan buat sekarang adanya Zena udah jadi kepala keluarga Marientel, serta Zena tuh udah 17 tahun. Jadi ya dia diizinkan buat keluar dari kota Shiryu dan nggak perlu dijodohin sama bangsawan manapun, karena Zena bukan lagi kepala keluarga Marientel. Dan pertanyaannya sekarang, apa Zena udah ketemu lagi sama Sato? Jawabannya yes. Mereka udah ketemu lagi di volume 13. Dan di volume 14 waktu Sato balik ke kota labirin, dia disambut sama Zena. Dan buat catatan aja, kalau ending dari anime Death Mascara itu ada di LN volume 3, dan itu jauh banget buat ketemu sama Zena lagi. Buat hubungan Sato sama Zena juga udah direstuin sama keluarga Marientel, terutama adiknya Zena yang merupakan pemimpin keluarga Marientel yang sekarang, serta adiknya Zena itu adalah murid dari Sato. Cewek kedua yang bakal jadi haremnya Sato adalah Arisa. Buat yang cuma nonton animenya ataupun yang cuma baca manganya, pasti taunya kalau Arisa itu budaknya Sato, yang padahal buat sekarang Arisa bukan lagi budaknya Sato. Dan kenapa Arisa udah nggak jadi budaknya Sato? Karena ya Sato udah ngelepas kontraknya Arisa atau ngelepas perbudakannya Arisa pakai skill Geas yang Sato dapat. Buat hubungan romance antara Sato dan Arisa juga udah sering terjadi selama perjalanan, walaupun ya cuma tipis-tipis doang gitu kayak potongan bawang. Tapi ya lu pasti nggak aneh lah kalau ngeliat Arisa yang tiap malam ngerayu Sato buat mantep-mantep gitu kan. Tapi ya itu semua karena Arisa pengen banget punya anak dari Sato, yang padahal Arisa sendiri tuh baru berusia 12 tahun. Tapi buat zaman abad pertengahan kayak gitu ya nggak aneh sih kalau anak di usia 12 tahun itu menikah dan punya anak lagi, karena ya itu udah umum aja gitu lah. Dan Sato juga udah pernah janji ke Arisa, kalau Arisa masih jomblo kayak lu pada nih cuk, setelah 10 tahun ke depan, maka dengan senang hati Sato bakal nikahin Arisa. Dan dari mana Arisa berasal? Banyak yang mengira kalau Arisa berasal dari dunia yang sama kayak Sato, yang padahal nggak sama sekali. Mereka emang sama-sama berasal dari Jepang, tapi mereka berasal dari dunia yang berbeda. Bisa dibilang dunianya Arisa itu berasal dari bumi kedua, atau ya dunia paralel yang punya konsep yang sama kayak bumi. Tapi kasusnya dia beda sama kasus pemanggilan Sato yang terpanggil ke Isekai. Arisa adalah orang yang bereinkarnasi ke Isekai setelah kematiannya dengan membawa ingatannya di dunia dia sebelumnya. Dan setelah bereinkarnasi, Arisa terlahir di keluarga bangsawan. Tapi nggak lama keluarganya hancur dan Arisa dijual sebagai budak. Arisa suka sama Sato pada pandangan pertama, karena Sato itu mirip sama para cowok yang ada di Jepang. Soalnya ya, para cowok yang ada di Jepang itu adalah tipe cowoknya Arisa. Cewek selanjutnya yang bakal jadi haremnya Sato adalah Lulu. Pada awalnya, Lulu adalah budaknya Sato. Dan sebagian orang juga taunya itu Lulu adalah budaknya Sato, karena ya kebanyakan dari mereka itu nggak baca LN-nya. Dan ya sama kayak Arisa, kalau sekarang itu Lulu bukan lagi budaknya Sato karena Sato udah ngelepas perbudakannya Lulu. Pakai cara yang sama kayak Arisa.
Lulu berasal dari keluarga kerajaan Kuboku, yang mana bapaknya sendiri itu adalah Raja Kuboku. Tapi setelah kematian kedua orang tuanya, Lulu dijual sebagai budak yang akhirnya dibeli sama Sato. Dan Lulu juga sama kayak Arisa yang dimana Sato itu udah janji ke dia kalau 10 tahun lagi Lulu masih jomblo, Sato bakal nikahin Lulu sesuai permintaannya Lulu. Apalagi Lulu juga ngarep punya anak dari Sato. Cewek selanjutnya yang bakal jadi haremnya Sato adalah Liza. Gue agak bingung sih sebenarnya harus masukin Liza atau enggak. Karena ya sejauh ini Liza tuh belum ngungkapin kalau dia suka sama Sato atau enggak. Liza cuma bilang kalau dia bakal setia sama Sato. Tapi dari apa yang dibilang sama Liza kalau dia cuma bakal nikah sama cowok yang lebih kuat darinya, harusnya Sato itu adalah kandidat terkuat. Karena sepanjang seri Dead Smart itu cuma ada beberapa orang yang bisa ngalahin Liza. Tapi sebagiannya adalah musuh dan mereka juga nggak tertarik ke Liza. Jadi ya kandidat terkuatnya itu cuma Sato doang. Dan buat status, Liza juga bukan budaknya Sato lagi. Dan sekarang Liza udah jadi seorang bangsawan dengan gelar Baron. Tapi walau udah jadi seorang Baron, Liza masih setia sama Sato. Yang bahkan Liza dikenal sebagai tangan kanannya Sato dalam bidang kekuatan. Karena kayak yang gue bilang tadi gitu, sejauh ini cuma ada beberapa orang yang bisa ngalahin Liza. Dan itu juga udah jadi bukti seberapa kuat Liza. Yang bahkan Liza itu bisa 1 lawan 1 sama Heilong yang merupakan salah satu naga ternama di seri Dead Smart. Cewek selanjutnya yang bakal jadi haremnya Sato adalah Nana. Nana emang gak pernah bilang gitu kalau dia suka sama Sato. Tapi Sato dan semua anggota partinya Sato itu tahu kalau Nana suka sama Sato. Karena ya kalau Nana mabuk pasti ngomonginnya tentang kawin silang lah, pengen punya anak dari Sato lah atau yang sebagainya gitu lah. Walaupun Nana sendiri nggak tahu gitu, dia bisa punya anak dari Sato atau enggak. Mengingat Sato manusia dan Nana homunculus. Dan ngebahas soal homunculus, Nana adalah homunculus yang diciptakan Zen melalui replika genetiknya Mia, yang ngebuat Nana menganggap Mia sebagai ibunya. Di antara para saudaranya atau di antara para homunculus lain yang diciptakan sama Zen, Nana adalah satu-satunya homunculus yang kurang sempurna. Karena cara ngomongnya yang kaku banget dan cara berpikirnya yang mirip AI dari komputer Core 2 Duo, kalau kata Sato. Tapi ya walau kayak gitu, Nana udah ditunjukin sebagai sosok yang sangat penyayang ke anak kecil. Sampai-sampai dia ngebeli budak yang masih berusia 10 tahun. Dan hal itu menunjukkan kalau Nana adalah satu-satunya cewek di sekitar Sato yang udah punya sifat keibuan. Yang bahkan Nana itu nggak bakal patuh sama Sato kalau menyangkut keselamatan anak kecil. Dan Nana sebenarnya adalah sosok yang cemburuan, apalagi kalau ada cewek lain yang nggak dikenal deket-deket sama Sato. Cewek selanjutnya yang bakal jadi haremnya Sato adalah Mia. Nah, kalau Mia sih udah jelas ya bakal jadi haremnya Sato, karena Mia udah jadi tunangannya Sato. Pertunangan itu dilakuin ketika Sato dan yang lainnya udah sampai di hutan peri. Dan atas persetujuan kedua orang tuanya Mia, selain jadi tunangan Sato, Mia juga diizinkan buat ikut Sato berpetualang ke dunia luar. Dengan syarat Sato harus melindungi Mia. Dan Mia juga adalah sosok yang cemburu sama cewek yang punya opai gede, apalagi cewek itu deket-deket sama Sato. Contoh kasusnya kayak Nana, walaupun sekarang Mia udah nggak cemburu lagi kalau Nana yang deket-deket sama Sato. Dan selain itu, Mia juga orang yang dikenal sebagai cewek yang menghalangi cewek lain, terutama cewek lonet yang nyoba deket-deket sama Sato. Dan karena hal itu banyak fans yang gak suka sama sosok Mia, yang menurut mereka Mia itu adalah sosok yang licik. Contoh kasusnya kayak Mia yang bisa tunangan sama Sato. Mereka bisa tunangan karena Sato yang mencium kening Mia sesuai tradisi elf. Tapi di situ Sato nggak tahu kalau nyium kening elf itu artinya adalah jadi tunangan si elf. Dan sebagian fans pada benci gitu sama Mia karena kejadian itu. Tapi ya kalau gue sih bodo amat ya. Namanya juga harem pasti bervariasi lah. Mulai dari sifat sampai penampilannya. Malah menurut gue pribadi sosok Mia adalah salah satu sosok yang menarik walaupun dia loli ya. Tapi bukan menarik ke penampilannya. Melainkan menarik secara pemikirannya. Cewek selanjutnya yang bakal jadi haremnya Sato adalah Karina Muno. Karina adalah cewek yang berasal dari keluarga bangsawan tingkat tinggi. Yang mana itu ngebuat Karina jadi punya sifat kayak Ojo sama gitulah. Ya lu tau lah kalau sifat Ojo sama itu kayak apa kan. Karina juga orang yang sangat tertarik sama pahlawan. Sampai-sampai dia bisa dapetin senjata atau magic item peninggalan pahlawan terdahulu. Karena ketertarikannya sama pahlawan.
Di dalam seri, Karina udah nyoba buat nipu Sato biar jadi tunangannya, tapi gagal. Dan itu bikin Karina shock dan depresi karena ya dia nggak bisa dapetin Sato. Tapi berkat Arisa yang ngedukung dia jadi semangat lagi dan bakal berjuang biar bisa jadi salah satu haremnya Sato. Cewek selanjutnya yang bakal jadi haremnya Sato adalah Sarah. Sarah adalah seorang pendeta yang berasal dari keluarga bangsawan. Tapi Sarah udah nggak bisa make nama keluarganya lagi karena dia udah ninggalin nama keluarganya. Kecuali kalau Sarah itu mau balik lagi baru Sarah bisa make nama keluarganya lagi. Dan sama kayak Zena atau Karina, Sarah juga punya rasa suka yang dalam banget ke Sato sampai-sampai dia bakal cemburu sama cewek lain yang deketin Sato. Dan Sarah juga selalu ngirim surat ke Sato, mau itu penting atau enggak ya tetap aja gitu dikirim sama Sarah setelah Sato sampai di kota labirin. Cewek selanjutnya yang bakal jadi haremnya Sato adalah Ayalize Bolenan atau yang lebih dikenal dengan nama Aze. Aze adalah salah satu dari 8 elf tertinggi yang menjabat sebagai Dewan Panatua di hutan elf. Diketahui kalau Aze adalah satu-satunya cewek di seri Death Smart yang dapat pengakuan cinta lebih dulu dari Sato. Yang mana biasanya kan cewek lain yang bakal ungkapin ke Sato duluan gitu kalau dia suka sama Sato. Tapi kalau kasus Aze dia sebaliknya. Sebagai pacar Sato, Aze tahu semua identitas Sato. Atau lebih tepatnya Sato sama sekali nggak bisa bohong di depan Aze. Dan secara nggak langsung, Aze adalah cewek yang bikin Sato ngebuat acar kecap pertama di Isekai. Aze punya sifat yang lemah lembut, tapi Aze bakal jadi tsundere yang mana sifat tsunderenya itu mirip Chitoge dari seri Nisekoi kalau Aze udah cemburu sama cewek lain yang deket-deket sama Sato. Dan Aze itu nggak sama kayak harem Sato yang lainnya yang pada bisa ikut Sato. Aze harus tetap ada di hutan elf buat ngejaga pohon dunia. Dan Aze sih sebenarnya pengen ikut Sato ya. Tapi dia nahan diri karena takut kalau Sato bakal dapat musibah dan menerima amukan dewa kalau ngebuat Aze keluar dari hutan elf. Karena bisa dibilang Aze adalah salah satu dari utusan dewa. Cewek selanjutnya yang bakal jadi haremnya Sato adalah Mito Mitsukuni. Mito sama kayak Sato, yaitu orang yang dipanggil ke Isekai dan dia berasal dari dunia yang sama kayak Sato. Sewaktu masih di bumi, Mito adalah teman masa kecil Sato sekaligus juniornya Sato di tempat kerja dan dia dipanggil ke Isekai lebih dulu dari Sato. Jadi sebelum Sato dipanggil, Mito udah lebih dulu dipanggil ke Isekai sebagai seorang pahlawan buat nyelamatin dunia dari Raja Babi Emas. Dan setelah misinya selesai buat ngebunuh Raja Babi Emas, Mito ditawarin buat balik lagi ke Jepang. Tapi walaupun Mito balik ke Jepang, Mito nggak bakal bisa ketemu sama Sato lagi karena perbedaan waktu. Dan ini agak susah sih jelasinnya, tapi gue coba jelasin deh buat lo pada nih cuk. Mito dan Sato dipanggil ke Isekai di waktu yang hampir sama. Tapi mereka sampai di Isekai di waktu yang beda jauh. Mito dipanggil sewaktu kerajaan Shiga belum dibentuk, di mana kerajaan Shiga adalah kerajaan Sato berasal. Dan waktu Mito menyelesaikan misinya buat ngebunuh Raja Babi Emas, Sato udah dipanggil ke Isekai. Tapi bukan di waktu yang sama kayak Mito, melainkan dipanggil di masa depan. Lebih tepatnya sewaktu kerajaan Shiga terbentuk. Dan di sini lu udah pada ngerti belum? Kalau belum, gua kasih simpelnya lagi nih. Pemanggilan dari bumi ke Isekai bisa di waktu yang sama, tapi di tahun berapa mereka sampai itu bisa beda jauh. Contohnya kayak Mito dan Sato, yang mana tuh mereka dipanggil di waktu yang hampir sama, tapi pas mereka sampai di Isekai itu beda tahunnya jauh banget. Dan kayak yang gue bilang tadi gitu, kalau Mito dipanggil sebelum kerajaan Shiga dibentuk. Karena ya kerajaan Shiga itu si Mito ini yang ngebuat, dan Mito juga dikenal sebagai raja pertama dan raja terkuat dari kerajaan Shiga. Dan setelah ngebuat kerajaan Shiga, Mito memutuskan buat masuk kondisi tidur dingin atau ya kayak deep freeze gitulah atau hibernasi dan bangun di waktu Sato udah ada di Isekai. Dan udah jelas banget kalau Mito itu suka sama Sato sesuai sama apa yang dia bilang kalau dia pengen jadi istrinya Sato. Nggak peduli Sato punya istri berapa sekalipun, yang penting Mito bisa jadi istrinya Sato. Dan Mito juga bilang kalau Sato udah nggak bisa nolak dia lagi. Karena tipe cewek idealnya Sato waktu di bumi adalah Onesan. Dan Mito tuh sekarang udah jadi Onesan yang bahkan lebih tua dari Sato. Cewek selanjutnya yang bakal jadi haremnya Sato adalah Minya Lumorph.
Gue sebenarnya ragu sih dia bisa jadi haremnya Sato atau enggak, karena ya belum ada pengakuan dari Minea apa dia suka sama Sato atau enggak. Tapi kalau ngelihat beberapa scene yang menampilkan adegan romance antara Minea dan Sato, harusnya bisa ya Minea jadi haremnya Sato. Dulunya Minea punya tunangan yang merupakan seorang pangeran dari kerajaan lain. Tapi karena kerajaan itu udah hancur dan rakyatnya udah pada nggak tahu kemana, jadinya pertunangan mereka gagal. Dan Minea memutuskan buat masuk ke Royal Academy yang terletak di ibu kota kerajaan buat nyari tunangan baru, karena di Royal Academy banyak para bangsawan. Sewaktu perjalanan menuju ibu kota kerajaan, Minea diserang sama berbagai iblis dan dia diselamatin sama Sato. Mereka akhirnya mulai kenalan satu sama lain dan Minea tertarik ke Sato karena Sato adalah orang yang dipanggil ke isekai. Dan bagi Minea, Sato adalah seorang pahlawan karena orang yang dipanggil ke isekai adalah seorang pahlawan. Selain itu, Minea juga tertarik sama Sato karena Sato udah nyelamatin dia. Selain itu, Minea juga percaya sama takdir yang bilang kalau Minea bakal ketemu sama cowok yang ditakdirkan buat jadi pasangannya Minea dalam perjalanan menuju ibu kota kerajaan. Dan cowok itu memiliki rambut hitam. Dan sepanjang perjalanan cuma Sato satu-satunya cowok yang punya rambut hitam yang ditemui sama Minea. Cewek selanjutnya yang bakal jadi haremnya Sato adalah Tifa Liza. Dan biar gampang di sini gue panggil Tifa aja, oke? Tifa adalah salah satu dari 2 budak yang dibeli Sato sewaktu Sato make identitas Kuro. Buat yang nggak tahu, Kuro itu adalah salah satu dari sekian banyak identitasnya Sato. Dan penampilan Kuro ya kayak yang gue tampilin gitu dari tadi. Tifa dibeli sama Sato karena waktu itu Sato butuh orang yang punya skill penamaan dan Tifa punya skill itu. Sebagai salah satu budak yang dibeli Sato dan orang yang diselamatin sama Sato make identitas Kuro, itu ngebuat Tifa bisa suka sama Sato. Dan Tifa suka sama Sato bukan sebagai Kuro, tapi emang sebagai Sato. Soalnya Tifa juga tahu gitu identitas Sato sebagai Nanashi dan Kuro. Walaupun ya penampilan dan aura Sato bakal berubah pas ganti identitas, tapi Tifa bisa tahu kalau Nanashi dan Kuro itu cuma identitas lain dari Sato. Cewek selanjutnya yang bakal jadi haremnya Sato adalah Sistina Shiga. Sistina adalah anak ke-6 dari Raja Shiga yang sekarang. Tapi dia nggak punya hubungan darah sama Mito karena ya Mito aja belum pernah nikah. Sistina adalah seorang peneliti kerajaan yang punya tugas buat meneliti monster biar bisa jadi makhluk biasa atau ya biar bisa jadi kayak hewan gitulah. Dan Sistina juga udah pernah dijodohin sama bangsawan lain, tapi langsung ditolak sama Sistina karena ya bangsawan yang bakal dijodohin sama dia tuh goblok gitu loh. Jadi ya Sistina bakal nolak. Sistina pertama kali ketemu Sato sewaktu di perpustakaan istana kerajaan, dan setelah itu mereka ketemu lagi di acara minum teh. Dan setelah Sato dilantik sebagai wakil menteri, Raja Shiga menyatakan kalau Sato adalah tunangannya Sistina. Dan Sistina sama Sato itu sama sekali nggak nolak dengan perjodohan yang dinyatakan sama Raja Shiga. Dan Sistina juga udah tertarik gitu sama Sato semenjak mereka ngobrol ngebahas tentang sihir yang menurut Sistina kalau Sato adalah tipe cowok idealnya. Karena ya nggak cuma good looking doang gitu, Sato juga pintar dan berpengetahuan luas. Sampai-sampai mereka bisa berdebat buat ngebahas suatu fenomena tertentu. Yang bisa dibilang Sistina adalah waifu sempurna buat para wibu yang suka sama cewek kudere yang pintar. Dan Sistina punya harapan ngelahirin anak pertamanya Sato. Cewek selanjutnya yang bakal jadi haremnya Sato adalah Ringrande. Ringrande adalah kakak dari Sarah dan keponakan dari Sistina. Karena ya dia adalah anak dari kakaknya Sistina dan cucu dari Raja Shiga saat ini. Dulunya Ringrande adalah anggota parti Hayato, salah satu pahlawan yang dipanggil ke isekai di waktu yang sama kayak Sato. Dan Ringrande emang menyukai Hayato. Tapi setelah Hayato balik ke dunia asalnya atau lebih tepatnya balik ke Jepang, Ringrande mulai menyukai Sato yang bahkan mereka tuh udah pernah kencan. Ditambah kakeknya Ringrande yang merupakan Raja Shiga menyatakan kalau Ringrande boleh menikahi Sato. Dan buat sekarang itu aja sih yang bakal jadi haremnya Sato. Tapi ya sebenarnya masih lumayan banyak lah cewek yang bisa terikat sama Sato. Cuma belum jelas aja gitu hubungannya. Contohnya kayak Neru, Yuika, Hermina, terus para cewek yang jadi mantan anggota partinya Hayato dan beberapa cewek lainnya. Mereka semua emang punya rasa tertarik ke Sato, tapi ya buat gue pribadi belum jelas aja gitu. Soalnya belum ada suatu adegan romance antara Sato sama beberapa cewek yang belum jelas inilah.
Sedangkan buat Tama sama Poci ya udah jelas lah kalau mereka nggak bakal jadi Haremnya Sato. Mereka cuma bakal jadi anak angkatnya Sato. Sesuai sama apa yang Sato bilang kalau dia bakal menganggap Tama dan Poci sebagai adik atau anaknya. Oke lah, mungkin cukup sekian ya cuke buat pembahasan kali ini. Kalau lo ada pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting, lo pada lo bisa tulis lah di kolom komentar. Kalau lo suka sama pembahasan kali ini, lo bisa tekan tombol like. Kalau lo gak suka, lo boleh dislike. Gue gak maksa lo kocok buat nekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.